اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا رحمة واجعلنا من الصالحين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah mengamalkan ilmu. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, berkahi ya Allah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen qulub, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridai dengan membacakan ulum kitab. Adapun halnya kita adakan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, untuk para tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jilani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk kaum muslimin dan muslimat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hikmah yang ke-14. Betul Pak, Bu? Betul ya? Sebelum masuk hikmah yang ke-14 dari kajian Al-Hikam, kitab Al-Hikam, kita ulang sedikit hikmah yang ke-13. Jadi bagi yang belum dapat materi hikmah yang ke-13 nanti bisa diambil setelah pengajian. Hikmah yang ke-13, Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam hikmahnya yang ke-13, bagaimanakah hati kita akan bersinar apabila sesuatu di dalam alam ini melekat sedemikian rupa dalam mata hatinya. Jadi hati ini tidak akan bersinar, hati ini tidak akan bersih, hati ini tidak akan bisa mengenal Allah, hati ini tidak akan bisa dekat kepada Allah, hati ini tidak akan bisa khusyuk saat sholat, saat ibadah. Hati ini tidak akan peka, hati tidak bisa meraba orang yang kesusahan, orang yang butuh bantuan. Kalau di hati ini sudah melekat, sudah cinta, sudah kotor, sudah apa lagi Bu? Sudah meliputi dunia dan isinya. Jadi kalau hati ini sudah terfokus, sudah melekat, sudah cinta kepada istri, terlalu cinta kepada istri, anak, pangkat, jabatan, kerjaan,
hati tidak akan bisa bersinar. Hati tidak akan bisa melihat hal-hal yang gaib karena mata hatinya terhijab dari maksiat dan dosa, dari cinta berlebihan terhadap dunia beserta isinya. Dan cahaya hidayah, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah, cahaya tauhid, cahaya ihsan tidak akan Allah berikan ke dalam hati yang sudah melekat kepada cinta dunia beserta isinya. Jadi bagaimana caranya agar hati itu bersinar? Bagaimana caranya agar hati itu bersih dan bersinar? Bagaimana caranya agar hati ini bisa khusyuk ibadah? Bagaimana caranya agar hati ini peka? Dia bisa meraba, bisa merasakan orang yang kesusahan sehingga dia mau membantu. Bagaimana caranya agar hati ini, agar mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib, tembus pandang di mata hati? Bagaimana caranya agar mata hati ini bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mudarat, mana yang manfaat? Macam mana agar mata hati ini bisa melihat itu? Macam mana caranya agar hati ini bisa merasakan kenikmatan, kelezatan ketika beramal ibadah sampai dia tersenyum? Ketika sholat, ketika zikir, ketika mencari ilmu, hati merasakan senang, bahagia. Caranya adalah yang pertama tobat, banyak istighfar, mohon ampun. Jadi tobat ini sangat ampuh dalam membersihkan hati. Yang kedua, banyak berzikir, ingat kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, itu sangat ampuh kali. Itu kan doanya Nabi Yunus. Betul kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kan? Jadi menyadari diri ini zalim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa menggunakan doa Nabi Yunus itu maka akan dikabulkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diri ini zalim, banyak maksiat, banyak dosa, banyak keburukannya, banyak aibnya. Jadi kata Imam di hikmah yang 13, bagaimanakah hati kita akan bersinar, akan bersih, akan tenang hati ini, ya, akan merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beramal ibadah, dalam tahajud, dalam baca Quran. Apabila sesuatu di dalam alam ini melekat, alamnya termasuk dunia ini beserta isinya, ini alam melekat dalam hati. Jadi seharusnya cinta Allah itu full, cinta akhirat itu full, cinta Nabi itu full. Sedangkan cinta dunia, cinta istri, anak, angka, jabatan, kerjaan itu setengah-setengah, jangan full, jangan penuh. Allah Maha Pencemburu. Ingat ketika ada sesuatu yang lain selain Allah di hati yang lebih dicintai, siap-siap kena malam, bala, bencana dan musibah. Allah nggak suka ketika di hati hambanya lebih cinta selain kepada Allah, lebih cinta kepada istri, anak, angkat, jabatan, suami, siap-siap. Jadi
Jadi sekali lagi, bagaimanakah hati akan bersinar? Kata imam, apabila sesuatu di dalam alam ini melekat sedemikian rupa dalam mata hatinya. Wallahu a'lam. Baik, kembali kita Bu ke hikmah yang ke-14 sekarang. Didapat semuanya? Sudah ya? Alhamdulillah. Mas Imam belum dapat, Mas Imam. Ini Mas Imam. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Imam, sehat? Alhamdulillah. Nanti saya rugi lah, saya nggak dapat pahala banyak. Itu ya. Jadi kita harus begitu. Jadi kalau hati kita baik, kita merasa rugi kalau kita nggak sedekah. Kalau hati kita nggak baik, kita nggak akan merasakan apa-apa. Jadi semuanya berpulang kepada hati, ya. Baik, lihat hikmah yang ke-14. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Ahlikam, kalam hikmahnya, betapakah seorang hamba Allah berjalan kepada Allah, padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat kali ya nikmat ini. Tengok Bu, betapakah seorang hamba Allah berjalan kepada Allah, padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Dia nggak bisa dekat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Hatinya ini terbelenggu oleh syahwat, oleh nafsu. Jadi bukan hati yang mengarahkan, membimbing nafsu, tapi kebalikannya, syahwat nafsu yang membimbing hati. Siap-siaplah hati ini akan mengarahkan kepada kemaksiatan. Kita lihat penjelasannya. Yang dimaksud dengan syahwat adalah segala hal yang diinginkan oleh nafsu dan menjadi kecenderungannya. Itulah dia syahwat. Apa yang diingini nafsu Bu? Gak ikut pengajian, itu nafsu ingin. Itu yang diingini nafsu. Gak sholat, gak zikir, gak taat, itu yang diingini nafsu. Betul kan? Semuanya yang buruk-buruk. Itulah tabiat watak karakter nafsu, memang suka yang buruk-buruk, menginginkan yang buruk-buruk. Nah, itu dinamakan syahwat. Ada juga syahwat perut, ada kan? Ada syahwat kemaluan, syahwat perut, makan aja. Dia hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, tujuan dia hidup adalah makan. Ada Bu orang begitu Bu. Ya. Jadi orientasi hidupnya pikirannya makan. Inilah syahwat perut ini. Jadi dia hatinya sudah didominasi dengan syahwat, dengan nafsu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Tengok kan, saya mengucapkan terima kasih. Itu manajemen hatinya Bu. Kalau orang kan kalau nggak ngerti kan manajemen hati, orang punya aku kok, dia mesti mengucapkan terima kasih. Kan aku kasih itu, kan gitu kan? Betul kan Pak ya? Ya kan Bu? Kan punya aku itu, aku yang fotokopi. Nah, kan mengucapkan terima kasih. Jadi manajemen hatinya, ya, kita mengucapkan terima kasih. Kenapa? Pada hakikatnya, karena dialah syariatnya ya, syariatnya dialah kita mendapat pahala. Makanya kita mengucapkan terima kasih. Kalau nggak diambil, kita nggak dapat pahala, betul kan? Jadi tanda orang bersyukur kepada Allah adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi jalan sampainya nikmat kepada kita. Masya Allah, enak nggak Bu? Jadi kita nggak stres, nggak kecewa hati ini. Tapi capek aku kasih
Boro-boro dia mengucapkan terima kasih, balas pun enggak. Gitu. Ada orang seperti itu. Ini penting kita menolak manajemen hati. Itu bisa terjadi kalau hati kita sudah bersih. Kemudian berikutnya Bu, lihat Bu. Ungkapan di atas berarti bahwa antara bergerak dengan dibelenggu tidak pernah bisa bersatu. Iyalah, bergerak dibelenggu, nggak akan bisa bersatu. Kalau hati terbelenggu dengan nafsu, syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, hati ini tidak bisa bergerak, menggerakkan tubuh untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Hati ini tidak akan bisa menggerakkan akal untuk mengenal Allah, untuk merenung ciptaan Allah. Ini semuanya hati yang menggerakkan. Paham Bu? Hati ini ibarat raja. Ada seluruh anggota tubuh, akal, mata, panca indera, semuanya itu adalah anak buahnya, bala tentaranya. Jadi macam mana hati ini bisa bergerak? Ini kata al-imam. Kalau dia terbelenggu, selama hati tertahan oleh kecenderungan kepada benda yang fana. Apa yang benda yang fana? Inilah dunia serta isinya, istri, anak, pangkat, jabatan, hancur, binasa, tidak kekal. Selama hati tertahan oleh kecenderungan kepada benda yang fana, walaupun mubah menurut syariat, berarti hati dibatasi dan dibelenggu di tempatnya, sehingga hati tidak bisa berjalan menuju alam malakut atau alam tempat malaikat Allah, atau hati tidak akan disinari cahaya jabarut atau cahaya alam ketuhanan. Ini banyak macam cahaya-cahaya. Ya, jadi selama hati ini masih melekat, ya, masih cinta, masih terbelenggu, ya, dengan syahwat, dengan nafsu, maka mata hati tidak akan bisa menembus ke alam-alam lain. Mata hati tidak akan bisa melihat hal-hal yang gaib. Mata hati tidak bisa meraba, merasakan kehadiran Allah, kebersamaan bersama Allah, ya, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Masya Allah, nikmat kali ya hati ini. Jangan senyum sendiri ya Bu ya. Kalau udah hati ini dekat kepada Allah. Berikutnya Bu, seorang arif berkata, cara memerangi hawa nafsu adalah yang pertama makan ala kadarnya. Ini Bu, kata al-imam, banyak puasa. Ya. Jadi puasa ini sangat ampuh untuk mengekang hawa nafsu. Nafsu ini nggak bisa dihilangkan. Nafsu ini bisa dikekang dan diarahkan. Dan agar nafsu jinak, agar nafsu ini menjadi nafsu mutmainnah. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Kemudian cara mengurangi hawa nafsu, tidur seperlunya, banyak tahajud. Itu nafsu akan jinak, nafsu akan tertekan, nafsu akan mengarahkan kepada ketaatan. Kalau nafsu kita tidak kita arahkan kepada ketaatan, dia akan menggiring kita, menuntun kita kepada kemaksiatan. Maaf ya Pak ya, cinta atas kemaksiatan, tak boleh nunjuk. Saya ulangi lagi. Kalau nafsu kita, perhatikan Bu, ini penting, tolong diamalkan Pak. Kalau nafsu kita tidak kita arahkan kepada ketaatan, dia akan menggiring kita, mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Itu salah satu cara untuk menjinakkan nafsu, untuk mengekang nafsu, agar nafsu ini mengarahkan kita kepada ketaatan. Jadi yang pertama makan ala kadarnya, banyak puasa, maksudnya tidur seperlunya, banyak tahajud. Yang ketiga sabar menghadapi gangguan manusia. Itulah dia. Kemudian nafsunya seperti seekor kuda. Kuda itu Bu, kuda kalau kita berikan beban yang banyak,
dia kan nggak liar, betul kan? Tapi kalau nggak kita berikan beban yang banyak, kuda itu dia akan liar. Nafsu juga begitu. Nafsu kalau kita arahkan kepada ketaatan, banyak puasa, banyak baca Quran, banyak salat tahajud, banyak berbuat kebaikan, dia nggak akan menggiring kita kepada kemaksiatan, dan dia akan menggiring kita, mengarahkan kita kepada ketaatan. Kemudian berikutnya seorang arif berkata, nafsu itu seperti anak kecil, bila engkau membiarkannya, ia akan tetap besar, tetap suka menyusu. Namun bila kamu mau menyapihnya, niscaya ia tersapi. Nah ini dia. Kalau nafsu kita biarkan, kita ikuti ajakannya, kemauannya, hancur kita, binasa kita, na'udzubillah. Tapi ketika ajakan nafsu tidak kita ikuti, misalnya nafsu ini ingin apa? Ingin mau nggak sholat, ingin berbuat zina, na'udzubillah, ingin nggak mau pergi ke majelis taklim, kita ikuti ajakannya, hancur binasa. Kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Bacakan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama, manajemen hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu godaan nafsu dan syaitan. Yang kedua, istighfar, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, sadarkan dalam hati, kalau aku nggak pergi ke majelis taklim, aku akan bodoh, hancur, binasa. Allah murka, Allah nggak suka. Hatiku nggak akan tenang. Kalau aku nggak sholat, nggak zikir, nggak tahajud, nggak puasa, aku semakin menderita. Nah, katakan dalam hati seperti itu manajemen hatinya. Jadi yang pertama, ketika nafsu ingin mengajak kita kepada kemaksiatan, yang pertama manajemen hatinya agar kita selamat dari ajakan nafsu. Yang pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, sadarkan dalam hati, katakan dalam hati, kalau aku ikut ajakan nafsu, aku akan celaka, binasa, sengsara, menderita, Allah akan murka kepada aku. Tolong diamalkan. Kemudian berikutnya, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Sani, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan, jika engkau ingin sampai kepada Allah, ingin mengenal Allah, ingin dekat kepada Allah, jangan bergantung kepada nafsu. Tengok kan, enggak akan bisa kita sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, mengenal Allah, merasakan kenikmatan dalam ketaatan, kelezatan dalam ketaatan, kalau kita bergantung kepada nafsu. Apa yang nafsu inginkan kita ikut, apa yang nafsu arahkan kita tuju. Semua kehendak nafsu, kita nggak akan bisa selamat, kita nggak akan bisa mengenal Allah. Ya, hati kita nggak akan tenang. Ini kata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, jangan bergantung kepada nafsu, perbuatan, jangan bergantung kepada perbuatanmu, daya dan kekuatanmu. Kalau kita masih merasakan kita yang berbuat, ya, masih merasakan ini daya upaya kita ibadah, masih merasakan ini semuanya karena kita, kesanggupan kita, karena amal ibadah kita, kita nggak akan bisa ikhlas dalam beramal ibadah, kita nggak akan bisa sampai kepada Allah, kita nggak akan bisa mengenal Allah. Tapi rasakanlah, amal ibadah kita pada hakikatnya adalah perbuatan Allah, dari Allah, karena daya upaya, kesanggupan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita sedekah, kita bisa sedekah, itu karena daya upaya, pertolongan, bantuan dari Allah. Coba sadarkan, ini manajemen hatinya agar kita bisa ikhlas, agar kita bisa semakin dekat dan mengenal Allah, agar amal kita tidak rusak
rusak karena ria. Sadarkan ketika kita sedekah, kita bisa sedekah karena bantuan pertolongan Allah, daya upaya Allah. Kita sebagai jalan sampainya nikmat buat orang lain. Jadi perhatikannya bukan kita yang berbuat, bukan kita yang sedekah, tapi Allah, masya Allah, nikmatnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang menghina, mencaci, menghibur, memuji, nggak berpengaruh sama kita, ya. Karena semuanya kita serahkan kepada Allah. Coba sadarkan begitu manajemen hatinya. Karena banyak orang yang sedekah, banyak yang berbuat baik, itu rusak amalnya, bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh kepada Allah. Bu, ada nggak orang yang sholat korupsi, Bu? Ada kan? Ada nggak orang yang sholat yang suka menggibah juga? Ada. Ada nggak orang yang sholat tapi juga dia berbuat jahat? Ada. Karena apa itu? Karena amalnya tidak ikhlas. Kemudian berikutnya, ini tadi kata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani, jika engkau ingin sampai kepada Allah, jangan bergantung kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatanmu, tapi bergantunglah kepada Allah. Ini kata Muhammad bin Ajib, Ahmad bin Muhammad bin Ajib. Bergantunglah kepada Allah, kepada karunia Allah, kepada pertolongan Allah, kepada petunjuk dan pemberian Allah. Nah, begitu. Jangan bergantung kepada daya upaya kita. Oh, akulah yang ibadah, akulah yang banyak sholatnya, akulah yang sedekah, aku. Rusak amalnya. Selalu mata hatinya, mata zahirnya melihat dia yang sedekah, tapi mata hatinya nggak melihat pada hakikatnya Allah yang memberi, Allah yang berbuat atas izin Allah, kehendak Allah. Ustaz, stres aku Ustaz. Kenapa, Bu? Aku udah berbuat baik sama suamiku, ya, berdandan, kemudian berhias di rumah, tapi suamiku tidak memuji, suamiku tidak memperhatikanku, suamiku acuh tak acuh. Ini salah satu contoh dia hati ibu ini bergantung bersandar kepada kemampuannya, kepintarannya, kehebatannya, dan niat dia ini nggak ikhlas. Dia berdandan bukan untuk Allah, karena Allah, mengharap ridha Allah, tapi dia berdandan untuk suaminya. Siap-siap ketika suaminya nggak memuji, suaminya tidak memperhatikan, stres dia. Ini jemaah saya yang bisa saya sebutkan, ya, namanya. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang, Bu? Syekh Ahmad, betul, Bu? Ya, alhamdulillah. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajib al-Hasani berkata, semoga Allah merahmati dan meridainya, penyebab munculnya keletihan dalam beribadah adalah mementingkan urusan nafsu. Tengok kan? Dan segala hal yang terkait dengannya. Barang siapa yang lenyap mengekang dari nafsunya, maka dia tidak akan menemukan apapun kecuali ketenangan. Jadi ibadah kalau pakai nafsu yang buruk, capek, lelah, bosan. Tapi kalau misalnya kita beramal ibadah, memang semuanya pakai nafsu, ya, tapi nafsu yang baik. Ini kita ngaji juga pakai nafsu, kita ngaji ini pakai nafsu, ya, nafsu yang baik. Tapi kalau misalnya kita ibadah, kita bergantung bersandar kepada nafsu kita, nafsu yang buruk ini ingin cepat-cepat selesai. Kemudian nafsu menginginkan melalang buana pikiran, maka akan lelah, akan capek, dan rasa bosan dalam beramal ibadah.
Tapi kalau misalnya hati dalam beramal ibadah, hati ini bergantung, bersandar kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, hati ini merasa ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ya. Maka akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasa bosan dan lelah dan capek. Kemudian berikutnya seorang arif berkata, setiap engkau pendam nafsumu, maka hatimu mendaki meningkat kualitasnya, lebih tinggi dan semakin tinggi. Tengok ini. Semakin kita perbanyak beramal ibadah, kita arahkan nafsu kita dalam ketaatan dan kebaikan, itu semakin hati kita semakin meningkat kualitasnya, semakin bersih hati itu, semakin bersinar hati itu. Ya, semakin terbuka hijab yang menyelimuti hati itu, sehingga mata hati bisa melihat. Itulah alam malakut itu tadi, hal-hal yang gaib. Itu mata hati, itu kerjaan mata hati. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian berikutnya Syekh Al-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, ditanya, apa yang paling berat buat nafsu? Ia menjawab, ikhlas. Sebab nafsu tidak punya andil dalam ikhlas. Ini orang yang ikhlas semata-mata beribadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, engkau harus terus mengontrol nafsumu setiap saat. Posisikanlah nafsu tersebut seperti binatang yang engkau pakai sebagai kendaraan. Setiap kali ia menyimpang dari jalan yang benar, engkau akan memukul dan meluruskannya agar konsisten dan kembali ke jalurnya. Ini kata Imam Bu. Nafsu ini kita ibaratkan seperti kita naik kuda. Kalau kita naik kuda, kuda ingin menyimpang, kita luruskan, betul? Betul Bu? Kuda ingin ke jurang, kita luruskan ketika kita naik kuda. Ini perumpamaan untuk mendekati paham. Begitu juga ketika nafsu ingin menggiring kita kepada kemaksiatan, jangan ikuti, kita luruskan. Jangan mau ikuti ajakannya. Makanya kata Imam, kita harus mengontrol, mewaspadai dan curiga buruk sangka setiap detik kepada nafsu kita. Tengok Bu, kalau kita nggak mengontrol, nggak curiga, nggak buruk sangka kepada setiap detik ajakan nafsu kita, siap-siap kita menderita sengsara. Ini jahatnya nafsu ini. Karena nafsu kita masih buruk, masih jahat. Makanya kita harus mujahadah, berjuang keras, ya, sungguh-sungguh dan riyadhah latihan agar nafsu kita ini jinak, agar nafsu kita ini menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz? Betul Pak Haji? Betul Bu? Jangan sekali-kali ridho terhadap nafsu. Ini kata Al-Imam. Kemudian berikutnya Bu, halaman 2. Tengok Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ini tolong nanti diberikan bagi yang gak hadir, ya. Ini penting kali ini, ya. Karena banyak orang yang gak selamat gara-gara dia gak sangka kepada nafsunya, dia gak kontrol nafsunya, ya. Dia ikuti nafsunya itu. Gak sholat subuh, nafsu gak sholat subuh, ya. Nafsu ingin supaya berzina, berbuat kezaliman, maksiat, itu kesukaan nafsu itu, ya. Jangan diikuti, gak selamat dunia akhirat. Berikutnya Bu, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Hati yang ini dia Bu, perhatikan Bu, hati yang mengikuti nafsu tak ubahnya seperti manusia yang menggantungkan diri pada orang yang tenggelam di lautan. Nih, hati yang mengikuti nafsu tak ubahnya seperti manusia yang menggantungkan diri pada orang yang tenggelam di lautan. Kalau kita tenggelam, bergantung sama orang yang tenggelam, macam mana jadinya? Kan ikut tenggelam kan? Kemudian berikutnya, akhirnya kedua-duanya sama-sama tenggelam. Sedangkan menyerahkan nafsu kepada hati
seperti manusia yang menyerahkan dirinya pada perenang mahir. Ia pun bisa berenang bersamanya hingga selamat sampai daratan. Jadi nafsu yang diserahkan kepada hati, nafsu yang harus bergantung kepada hati. Jangan kebalikannya. Jangan hati bergantung kepada nafsu. Kalau hati sudah bergantung kepada nafsu, siap-siaplah hati ini akan mengarahkan, akan menggerakkan kepada kemaksiatan. Apa kata nafsu? Hai hati, buruk sangka kepada dia, maka hati akan buruk sangka. Betul? Hai hati, kata nafsu, dendam kepada orang itu, maka hati akan dendam. Hai hati, kata nafsu, jangan kau sholat subuh, tidur aja, ini hujan, enak loh. Enak loh hujan tidur. Senyum Ustaz ya. Kata nafsu, betul? Maka hati menggerakkan akal dan seluruh anggota tubuh. Ayo akal seluruh anggota tubuh, kata hati, mari kita tidur. Habis tidur bangun nyesal, gak ada artinya. Itu udah diikuti nafsunya itu. Ya. Pas sekali muazin as-salatu khairum minan naum. Tidur. Naum, tidur. Oh iya, kata muazin kan naum, katanya tidur. Wah, dikompor-kompori kan lagi kan? Adalah ikut dia ajakan nafsu, ya. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ketahuilah bahwa pangkal, ini perhatikan Nabi-Mu, tolong diamalkan Bu. Sampaikan kepada suami, kepada istri, enggak boleh kita tahu sendiri. Ini kewajiban loh. Tengok lagi kata Imam. Ketahuilah bahwa pangkal setiap maksiat dan kelalaian adalah ridho dan memenuhi nafsu. Tengok. Pangkal segala setiap maksiat dan kelalaian adalah ridho dan mematuhi nafsu. Sedangkan pangkal ketaatan dan kesadaran adalah membangkang dan menentang nafsu. Tengok kan? Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Seorang yang tidak bisa mengontrol nafsunya, ia akan dikontrol nafsu. Dan orang yang tidak bisa menuntut nafsu, ia akan dituntut nafsu. Oleh karena itulah, seandainya engkau menyibukkan nafsumu dengan ketaatan, tengok tuh, tolong digaris bawahi. Seandainya engkau menyibukkan nafsumu dengan ketaatan, ia tidak akan mengajakmu kepada maksiat dan memikirkannya. Itu dia kuncinya, Bu. Maka sibukkan diri kita dalam ketaatan, agar nafsu kita tidak menggiring kita, tidak mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Itu aja coba amalkan. Ya. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Di antara tanda membetulkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, namun malas dalam amalan wajib. Bu, tolong dijawab Bu. Suatu saat ibu mau pergi ke mall. Di saat yang sama azan berkumandang. Ini berkenaan dengan hikmah ini tadi kata Imam itu. Mana yang ibu lakukan? Mematuhi panggilan Allah atau pergi ke mall? Jujur ya Bu ya. Jujur. Mana yang ibu lakukan? Mematuhi panggilan Allah, pergi ke masjid atau sholat atau pergi ke mall? Ke mall kan Bu ya? Oh enggak lagi, di sini baik-baik. Baik sangka Pak. Tapi kebanyakan orang dia lebih nafsunya ini tadi kan? Ini bicara ini tadi. Di antara tanda membetulkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, malas dalam amalan wajib. Wirid malam Jumat wajib, sholat isya enggak mau. Wirid itu sunnah, sholat isya itu wajib. Itu ciri orang membetulkan nafsu. Azan berkumandang, dia pergi ke mall. Dia lebih memperturutkan nafsunya pergi ke mall.
Sedangkan azan itu dipinggirkan dulu, dibelakangi dulu. Ini kuncinya Bu, Pak. Tolong pahami. Ketika berat bagi nafsu, tolong perhatikan. Ini manajemen hatinya. Ketika berat bagi nafsu, coba dijalankan. Di situ ada kebaikan. Paham kan? Ketika ringan bagi nafsu, jangan dijalankan. Di situ ada keburukan. Senyum-senyum Ustaz. Paham itu Pak? Bu, pergi ke mall berat nggak bagi nafsu? Tolong jawab Bu. Berat Bu? Ringan kan? Enak kan? Menyauti panggilan Allah berat nggak bagi nafsu? Berat ya Bu ya? Senyum Ibu ini. Berat bagi nafsu, di situ ada kebaikan, jalankan. Paham ya Bu ya? Kadang kita kan bingung kan? Masya Allah, tabarakallah. Wirid gitu juga. Wirid ada lontongnya, ada pecelnya. Ringan bagi nafsu. Sedangkan sholat Isya berjemaah itu berat bagi nafsu. Nah, jadi jalankan yang berat bagi nafsu, sholat dulu Isya berjemaah, kemudian baru wirid. Di situ ada kebaikan. Masya Allah. Itulah riadohnya, itu latihannya itu. Nanti Allah akan memberikan nafsu yang mutmainnah. Seperti wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang taat, itu nafsunya sudah mutmainnah, betul. Mereka sudah tidak berat lagi melakukan ketaatan, nafsunya sudah jinak, nafsunya sudah baik, yang ada nafsunya mengajar kepada ketaatan dan kebaikan. Ya. Sampai mana Bu? Oh ya, pintar itu, alhamdulillah. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Bila dua hal membingungkanmu, tengokkan ini lagi. Ini Bu juga tolong amalkan. Bila dua hal membingungkanmu, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu. Tengokkan. Lalu ikutilah, sebab tak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. Tengokkan. Betul kan kata Imam kan? Nah, maka yang benar-benar itu berat bagi nafsu. Yang baik-baik itu berat bagi nafsu. Nah, ini ke masjid, ikut pengajian ini berat bagi nafsu, tapi di situ ada kebaikan dan banyak manfaat ketimbang tidur menyebabkan banyak penyakit. Betul. Kemudian berikutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Semasa lapang, nafsu bisa mempunyai andil melalui rasa gembira. Sedangkan semasa sempit, nafsu tidak bisa mempunyai andil apa-apa. Tengokkan Bu, makanya ulama-ulama dulu itu mereka lebih suka kena musibah. Bu, ulama-ulama dulu itu mereka lebih suka kena musibah, kepahitan hidup, ya, kena masalah. Mereka suka itu. Kenapa? Karena di saat kena musibah, sakit, musibah nggak dapat gaji, segala macam musibah, anak belum taat, suami belum taat, istri belum taat, musibah dalam kerjaan, persoalan hidup. Dengan musibah ini nafsu menjadi jinak, nafsu nggak liar, nafsu susah untuk mengarahkan kepada kemaksiatan. Masya Allah, senyum Nabi boleh, alhamdulillah merasakan. Ya. Makanya mereka gelisah, ulama-ulama dulu, wali-wali Allah, orang sufi, ketika seminggu aja nggak kena musibah, ya Allah, Masya Allah. Karena dengan musibah itu nafsu jinak, nafsu tertekan, dan hati mereka semakin dekat dan mengenal Allah.
Dan nafsu jadi mengarahkan kepada ketaatan. Dibandingkan dengan kelapangan, ketenangan, nggak ada musibah. Itu nafsu itu kuat, betul. Menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, ya kan? Tengok kalau orang kena musibah sakit, ada nggak nafsunya ingin berpoya-poya? Ada? Nggak ada kan? Ketika orang kena musibah, dapat suaminya belum taat, anaknya belum taat, musibah ekonomi, kesulitan hidup, ada nggak nafsunya ini ingin pergi ke mall, ingin kemana-mana gitu? Ada? Nggak ada. Nah ini kata Al-Imam ini, semasa lapang nafsu bisa mempunyai andil melalui rasa gembira, sedangkan semasa sempit nafsu tidak bisa mempunyai andil apa-apa. Jadi karunia itu bu, musibah itu, kesulitan hidup itu musibah, cobaan hidup itu, kesulitan hidup itu karunia anugerah, cobaan hidup itu karunia anugerah. Itu membuat nafsu kita jina, itu membuat nafsu kita itu terkekang, itu yang membuat nafsu kita itu mengarahkan kepada ketaatan. Dengan kesulitan hidup, dengan cobaan hidup, makanya jangan stres, jangan menderita, jangan buru-buru dibuang, gak ridho ketika kita mendapat kesulitan hidup. Semua ketentuan Allah itu baik, betul. Semua takdir Allah itu baik, betul. Yang buruk kalau kita bersikap buruk terhadap semua ketentuan Allah, kita gak ridho, itulah nafsu itu. Nafsu itu gak